Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga puasa kalian lancar sampai dengan akhir Ramadan nanti. Silahkan kalian buka halaman di buku kalian, yaitu halaman 87. Kita akan mempelajari materi daya tarik buku fiksi dan non-fiksi. Ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu daya tarik yang terdapat di dalam buku fiksi dan daya tarik yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Yang pertama, daya tarik dalam buku fiksi adalah gaya bahasa. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Gaya bahasa adalah cara pengarang atau seseorang dalam mempergunakan bahasa sebagai alat mengekspresikan perasaan dan buah pikiran yang terpendam di dalam jiwanya. Menurut Henry Guntur Tarigan, majas atau gaya bahasa, jadi kita bisa menyebutnya majas, bisa juga kita menyebutnya dengan kata gaya bahasa. Menurut Henry Guntur Tarigan, majas dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Majas perbandingan yang pertama adalah personifikasi, yaitu majas yang melukiskan suatu benda, memberikan sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Contohnya, daun kelapa itu melambai-lambai di tepi pantai. Di sini ada kata melambai-lambai. Kata melambai-lambai ini biasanya dimiliki oleh manusia atau sifat yang dimiliki oleh manusia, melambai-lambai. Tetapi ini kita lukiskan bahwa daun kelapa itu melambai-lambai. Pohon kelapa atau daun kelapa tersebut memiliki sifat seperti manusia, yaitu melambai-lambai karena daun kelapa tersebut sedang bergerak atau bergoyang-goyang. Selanjutnya ada majas metafora. Metafora adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama. Contohnya, Raja Siang telah pergi ke peraduannya. Raja Siang di sini dimaksudkan adalah matahari. Jadi kita melukiskan matahari ini sebagai Raja Siang yang telah pergi ke peraduannya, artinya matahari tersebut mulai tenggelam. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pengertiannya untuk menyangatkan arti. Jadi hiperbola ini lebih dikenal dengan majas yang berlebih-lebihan ya, atau lebay bahasa gaulnya sekarang ini. Contohnya, ayah membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Yang dimaksud membanting tulang di sini, ada kata membanting tulang adalah ayah bekerja keras. Tapi di sini dituliskan membanting tulang. Meskipun tidak mungkin seorang ayah itu bekerja dengan cara sekeras-kerasnya dia bekerja sampai tulangnya dibanting-banting gitu kan, tidak mungkin ya. Jadi ini yang dimaksud dengan berlebih-lebihan. Atau bisa jadi seseorang yang suaranya terlalu keras, kemudian kita akan membuat kalimat suara orang itu keras sekali hingga memecahkan kaca. Itu kan tidak mungkin, sekeras suaranya seseorang tidak mungkin sampai memecahkan kaca ya. Tapi ini dibuat berlebih-lebihan. Itu adalah majas hiperbola. Kata kuncinya hiper itu adalah lebih. Jadi hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Lanjut kita membahas majas sindiran. Majas sindiran ini ada 3, ada majas ironi, kemudian ada majas sinisme, dan ada majas sarkasme. Ini adalah 3 majas yang berjenis sindiran. Yang pertama yaitu majas ironi.
Ironi adalah majas sindiran yang melukiskan sesuatu yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir orang. Bisa juga disebut majas ironi ini sebagai sindiran halus, jadi menyindir seseorang dengan kalimat yang halus. Contoh, bagus sekali nilai rapotmu, sampai banyak nilai yang merah. Di sini sindirannya ini menggunakan kata-kata yang halus ya, diawali dengan memuji. Bagus sekali nilai rapot kamu, ini seakan-akan memuji. Pada akhirnya dia menyampaikan kalimat lanjutan yaitu sampai banyak nilai yang merah. Atau bisa juga bagus sekali tulisan kamu sehingga saya tidak mampu membacanya. Artinya tulisan tersebut tidak bagus. Begitu juga bagus sekali nilai rapotmu sampai banyak nilai yang merah, artinya adalah nilai rapot tersebut tidak bagus. Selanjutnya majas sindiran yang kedua adalah sinisme, yaitu majas sindiran yang menggunakan kata-kata sebaliknya seperti ironi tetapi kasar. Ini tingkatannya di atas ironi ya. Kalau ironi itu sindiran halus, kalau sinisme ini ada di tengah-tengah antara ironi dan sarkasme. Contohnya, itukah yang dinamakan bekerja? Artinya apa? Ini menyindir seseorang yang mungkin melakukan pekerjaan yang tidak maksimal atau yang hanya melakukan sesuatu kurang diniati dalam hati gitu ya. Hanya sekedar melakukannya saja. Sehingga di sini ada kalimat itukah yang dinamakan bekerja. Ini menyindir lebih dari ironi, di atasnya ironi ya, agak-agak kasar gitu. Dan majas sindiran yang terakhir adalah sarkasme, yaitu majas sindiran yang terkasar atau langsung menusuk perasaan. Nah, ini sangat kalimat yang bisa menyindir, yang menyakitkan hati gitu ya. Contohnya di sini otakmu memang otak udang. Nah, ini secara langsung disampaikannya. Otakmu memang otak udang. Ini adalah kalimat yang sangat menyakitkan. Kalau bisa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh menggunakan majas sarkasme karena ini bisa menyakitkan hati orang ya, tapi bisa digunakan di dalam buku fiksi. Selanjutnya majas penegasan. Majas penegasan ini ada pleonasme, kemudian ada repetisi. Yang pertama kita bahas adalah pleonasme. Pleonasme adalah majas penegasan yang menggunakan pepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi karena arti kata tersebut sudah terkandung dalam kata yang diterangkan. Artinya di sini ada dua kata yang tidak efektif ya. Kalau pleonasme itu untuk penulisan baku tidak boleh, tapi untuk buku fiksi atau sastra ini boleh untuk mempercantik. Contohnya di sini salju putih sudah mulai turun ke bawah. Di sini ada kata turun ke bawah. Yang namanya turun itu pasti ke bawah. Tetapi di sini ada penggunaan kata yang sama untuk menegaskan ya. Jadi di dalam penulisan sastra tidak masalah seperti ini untuk memperindah. Tetapi untuk penulisan yang baku ini tidak boleh. Si salju putih sudah mulai turun ke bawah. Tapi kalau di dalam sastra, di dalam buku baku, penulisan baku, kita menulis teks cukup salju putih sudah mulai turun. Nah, itu selesai di situ. Ini kalau penggunaan kata baku. Tetapi untuk sastra tidak masalah. Naik ke atas, namanya naik itu ke atas, tetapi dalam sastra itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, majas repetisi adalah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kali, berkali-kali yang biasanya dipergunakan dalam pidato. Jadi ini dalam satu kalimat mengulang beberapa kata untuk menegaskan. Contohnya, saya harus semangat, dan sekali semangat demi masa depan. Ada beberapa kata yang diulang-ulang di sini, yaitu kata semangat. Ini adalah kata
yang diulang-ulang itu termasuk dalam majas repetisi. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan ini terdiri dari majas antitesis, kemudian majas paradoks. Antitesis adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Kata kuncinya di sini adalah anti. Kalau anti itu adalah berlawanan, tesis itu adalah pernyataan. Artinya antitesis itu adalah memiliki lawanan arti atau arti yang berlawanan. Contoh kalimatnya, cantik atau tidak, kaya atau miskin bukanlah suatu ukuran nilai seorang wanita. Di sini ada kata yang berlawanan, cantik atau tidak, kemudian ada kaya atau miskin. Ada kata kaya dan miskin. Ini adalah kata yang berlawanan. Jadi ada dua kata yang berlawanan yang digunakan dalam satu kalimat, ini disebut sebagai majas antitesis. Selanjutnya majas paradoks, yaitu majas yang pertentangan yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan padahal maksud sesungguhnya tidak karena objeknya berlainan. Contohnya, hatinya sunyi tinggal di kota Jakarta yang ramai. Ini melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan ya, padahal maksud sesungguhnya tidak karena objeknya ini berlainan. Hatinya sunyi, di sini nih ada kata sunyi. Kemudian ada kata ramai. Tetapi ini objeknya lain. Yang pertama sunyi itu adalah hatinya. Sedangkan yang ramai itu adalah kota Jakarta. Hatinya sunyi tinggal di kota Jakarta yang ramai. Itu adalah salah satu contoh majas paradoks. Kemudian daya tarik buku non-fiksi. Buku non-fiksi berbeda ya dengan buku fiksi ya. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya buku fiksi itu apa dan buku non-fiksi itu apa. Daya tarik yang terdapat dalam buku non-fiksi yang pertama adalah organisasi buku. Organisasi buku meliputi kerangka buku dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Kemudian ada isi buku yang menyangkut paparan dan perincian buku cerita, ada kesimpulan umumnya. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik, dapat dinilai dari segi struktur kalimat, hubungan antara kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Jadi kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang isinya adalah sesuai dengan kejadian nyata atau penulisannya sudah melalui tahap penelitian. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini yang sudah kalian simak. Tugas kalian adalah mencari sebuah buku fiksi, kemudian kutiplah beberapa bagian dalam buku fiksi tersebut. Ini hampir sama dengan tugas minggu lalu ya. Tugas minggu lalu kalian Ibu minta untuk membaca buku fiksi. Dan hari ini harus dikumpulkan karena deadline-nya 1 minggu. Dari buku fiksi yang sudah kalian baca tersebut, bisa kalian kutip beberapa bagian dalam buku fiksi tersebut. Jadi kutiplah beberapa kalimat-kalimat yang mungkin mengandung majas. Kemudian kalian tentukan majas apa atau gaya bahasa apa yang terdapat dalam buku fiksi yang sudah kamu baca. Jadi contohnya kalimat seperti apa yang ada di dalam buku yang sudah kamu baca tersebut, kamu tulis di buku kalian, kemudian tentukan kalimat tersebut mengandung majas apa. Seperti itu ya, terima kasih untuk hari ini. Tugas bisa kalian kirimkan melalui GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.